Baik, pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang topologi jaringan untuk ke desa-desa. Walaupun sudah berapa kali diterangkan, tapi masalah banyak banget yang masih nanya, bingung. Anda bisa ngelihat ilmunya sebenarnya di sini, cuman kayaknya terlalu kepotong-potong kayaknya. Masuk ke Ono Center. Di Ono Center sini ada playlist, ada internet untuk desa. Mana dia? Ini dia internet untuk desa. Jadi Anda bisa ngelihat di sini sih sebenarnya internet untuk desanya. Ini saya tutup dulu. Oke. Ini ada, ini misalnya merancang jaringan buat ke SMA, merancang jaringan jarak jauh di Lampung, jaringan jarak jauh di Timor, Pulau Rote, merancang jaringan internet desa segala macam. Cuman tetap aja orang masih nanya, sambungannya seperti apa sih sebenarnya totalnya. Jadi mungkin saya neranginnya masih kepotong-potong di sini. Ini berusaha tidak motong, berusaha, cuman nggak tahu juga dah. Jadi misalnya kita punya internet, gambar dulu internet lah. Oke, ini saya punya internet di sini ya, internet. Nah kemudian di sini desanya. Ini ada banyak sekali, ada laptop, ada gadget, ada kantor kelurahan, kantor kades segala macam. Jadi ini device-nya. Oke, saya tulis lah. Ini ada HP. Desa itu ada HP, smartphone, laptop, ada PC, ada kantor kades, janganlah tulis kades aja langsung. Ada sekolah, macam-macam lah. Oke, yang paling sederhana kita pasang beberapa akses point, tidak harus satu, beberapa akses point. Oke, ini akses point. Ini wifi access point, wifi, dan ini punya sambungan ke masing-masing ini. Bisa nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini. Oke. Nah, access point ini kita bisa kita sambungkan ke router. Di sini router mikrotik lah yang paling banyak dipakai mah. Jadi dagang dah gua. Harus dikasih sponsor ya. Misalnya di sini ada mikrotik, jadi kita sambungkan pakai kabel di sini mikrotiknya. Nyambung ke sini, nyambung ke sini. Nah, cuman ini desa kan jauh dari kota, jadi kita pasang tower. Ini akses point ini bisa di tower, bisa di bangunan juga ya, jadi nggak masalah. Ini kita pasang tower. Ini kasih antena buat jarak jauh di sini. Akses point yang jarak jauh lah, bukan antena maksudnya. Ini AP jarak jauh. Biasanya sih pakai antena parabola sih biasanya ya. Parabola. Oke, gitu. Ya, ini disambungkan dari sini. Ini sambungan ke sini. Gitu ya. Jadi pakai tower, ini antena jarak jauh ke sini. Ini jaraknya paling sekitar puluhan meter sampai ratusan meter lah. Jarak. Jangan yang ini. Ini jaraknya kira-kira 10 sampai 100 meter. Oke. Di sekolah kita bisa pasangin wifi. Ini akses point wifi ya maksudnya. Ini juga wifi. Oke. Sini wifi, semua wifi. Ini pakai mikrotik, ini wifi juga jarak jauhnya. Oke. Nah, di jarak jauh ini kita bisa macam-macam jaraknya. Ini saya kasih gambar lagi. Ini jarak jauh, di sini ada tower.
Sini tulis ini tower. Wes, salah. Tower. Di sini juga ada tower. Nah, di sini sambungannya, wirelessnya. Asumsinya ini harus tidak ada gangguan, tidak ada penghalang ya. Tidak ada gunung. Kalau ada gunung nggak bisa nyambung deh. Oke, ini jaraknya bisa macam-macam. Kalau lewat laut bisa jauh banget, bisa sampai 150 km kira-kira. Oke, yang pernah saya coba lihat 150 km bisa nyambung nih. Ini jarak dari, ditulis aja jaraknya, bisa dari 3 km sampai 150 km. Tapi syaratnya ini ya, tidak ada gunung. Jadi kalau antar pulau enak sih sebenarnya kalau antar pulau. Cuman pulaunya kalau bisa ada gunungnya, kita pasang towernya di atas gunung. Jadi tower yang ini ditaruh di atas gunung, tower ini di atas gunung, antar pulau bisa 150 km kira-kira. Syaratnya yang ini yang agak berat. Kalau ada gunung gimana? Kita pasang relay kepaksa. Oke. Jadi kemudian urusannya bagaimana kita nyambungin dari ini semua ke sini. Saya tambahin ya. Ini biasanya tidak ada gunung, dan kalau mau enak melipir jalan raya. Untuk yang jarak jauh ya, melipir jalan raya, karena jalan raya biasanya ditaruhnya di lembah. Kalau kita perhatikan banyak jalan raya ditaruhnya di lembah. Kalau untuk jarak jauh jadi enak. Atau melipir sungai. Kuncinya di situ sih sebenarnya. Jadi nanti kalau kita lihat bentuk tampilan di di layar, gunung-gunung segala macam, kita cari sungai atau jalan raya. Itu paling enak buat nembakin jarak jauh seperti ini. Oke. Jadi kita kayak gitu. Nah, ini radio yang ini juga AP juga. AP jarak jauh. AP ya udahlah, jarak jauhnya jadi susah ditulisnya. Di sini kita pasang mikrotik juga di sini. Ini disambungin. Dari sini kita sambungin ke sini kira-kira. Gitu ya. Jadi udah jauh nih jaraknya, dari desanya udah jauh. Kalau ada desa lain yang mau disambungin juga, kita bisa dari sini nyambung ke desa yang lain, atau dari sini kita sambungin ke desa lain. Jadi boleh dari satu desa ke desa lain bisa sambung menyambung jadi satu, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, sekarang urusannya dari sini mikrotik lagi nih ya, di sini mikrotik lagi. Mikrotik atau OpenWRT terserah sih. Mikrotik atau OpenWRT. Oke. Nah, sekarang urusannya dari sini masuk ke internet gimana? Kalau butuh internet. Sebelum butuh internet. Saran saya sih kalau bisa kita pasang server-server lokal di sini. Di sini ada server lokal juga. Jadi buat e-learning, buat video, buat chatting segala macam kita makanya mainnya server lokal sih sebenarnya. Di sini juga server lokal. Di sini server lokal. Kenapa kita butuh server lokal? Supaya nggak butuh internet. Internet itu mahal. Jadi sebaiknya kalau bisa nggak pakai internet lebih baik. Jadi kita bikin aja jaringan-jaringan lokal di sini. Ini sambungin ke sini, sambungin ke sini, ini sambungin ke sini. Jadi dalamnya bisa, dalam server ini bisa kita taruh perpustakaan, bisa e-book, video dan lain-lain, bisa e-learning, bisa chatting, bisa apa sih namanya, video conference, bisa email dan lain-lain. Jadi kita bisa bikin server-server lokal di sininya. Saran saya sebisa mungkin jangan pakai internet apa-apa. Jadi saya bikin aja jaringan lokal sebisa mungkin. Jadi kalau kita butuh chatting atau apa lokal. Kalau biar antar desa kita server ini sambungkan satu sama lain. Secara virtual sambungannya, nggak usah secara fisik nyambung ya.
fisiknya kan lewat jaringan yang kayak giniannya. Tapi nanti dia tahu kalau mau nelpon ke desa mana lewatnya server lokal ini. Ini tambahin ya, telepon. Jadi kita bisa nelpon, bisa SMS segala macam lewat server-server ini. Kita juga nggak pakai 3G sih, kita pakai WiFi. Jadi tidak ada hukum yang dilanggar segala macam, aman-aman aja kita sih sebenarnya. Beres ya. Jadi kita bisa bikin server. Nah, yang masalah paling mengerikan adalah dari sini ke sini. Ini urusannya duit kenceng nih. Pilihan hidup Anda. Buat dari sini sampai ke sini ada beberapa pilihan. Satu, yang paling bagus, yang paling enak, paling bagus. Ini ada router atau modem biasanya. Kalau orang-orang kadang-kadang bilang bisa router atau modem fiber. Ini paling bagus. Jadi kalau ini ada kantor di mana, di kota mana punya fiber ke sini, jadi ini sambungannya fiber di sini ya. Kalau ada pelanggan IndiHome, Oksigen apa segala macam, ini udah fiber. Di sini ada router modem fiber, ini bisa disambungin ke sini. Jadi posisi mikrotik yang ini bisa berada dekat dari sini. Kalau jauh kita harus punya sambungan seperti ini lagi ke arah router modem ini. Ini yang prioritas pertama saya sih yang ini kalau bisa. Oke. Cuman kan dunia ini tidak seindah ini. Kadang-kadang kita cuma ada 3G doang di kota itu. IndiHome apa nggak ada, ya udah. Kalau itu nggak ada, kita pilihan kedua. Nah, di sini saya lebih ini pakai OpenWRT. Oke. Di sini saya pakai modem 3G atau 4G. Ini pakainya modem USB. 3G atau 4G. Oke. Kita sambungkan ke sini. Mana sih? Ini dia. Jadi ini 3G 4G masuk sini, ini sambungin ke OpenWRT, OpenWRT-nya masuk sini, gitu ya. Yang selanjutnya pilihan yang lain, saya di rumah sih makainya lebih sederhana daripada ini sih. Beli modem MiFi. Ini modem MiFi. Oke, dalamnya sudah ada punya sambungan 3G. Jadi ini kesini pakai 3G dia, bisa nyambung pakai 3G atau 4G. Terus di sini nyambung ke sini. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi Anda punya beberapa pilihan sih. Kalau kita pengen maksa supaya modemnya di desa, di sini kita bisa pasangin repeater sih. Pilihan satu lagi, di sini kita pasang repeater 3G. Oke. Repeater 3G atau 4G. Oke. Ini kira-kira secara umum gambaran topologinya. Oke. Saya save dulu gambarnya ya, jadiin thumbnail soalnya. Topologi desa. Oh, saya bikin kayak gini-ginian soalnya mau ada ini sih, kongres desa. Seru ya, ada kongres desa, seru banget. Tanggal berapa sih, coba lihat iseng. Jadi teman-teman Kemendesa dan lain-lain tuh mau ada kongres desa sih. Kalau nggak salah bulan Juni deh. Ini dia tanggal 9. Ada beberapa tanggal sih. Saya kebetulan dapat jatah tanggal 9 di kongres desa itu. Cuman materi saya bikin aja dalam bentuk YouTube. Nanti kalau di kongres kan tinggal ngomong. Kalau pengen belajar silahkan lihat di YouTube saya dah. Gampang. Oke. Sekarang kita lihat ini lagi. Ini barangnya ada di mana? Nih yang akses point WiFi gini udah banyak banget. Barangnya paling gampang kita masuk toko online, Bukalapak misalnya.
Kita masukin kata kuncinya AP WiFi. Dah banyak dah, tinggal milih aja mau harga berapa. Wah, yang ini bukan AP, ini mah kamera WiFi. Jangan. Access point WiFi. Ini dia. Harganya sekitar 245, 180, 134, murah 150, 180, 165, segala macam banyak. Kalau mau bisa dioprek, tambahin kata kuncinya ini. Kalau open WRT. Nah, ini lebih ganas nih. Tapi harganya jadi mahal ya. Harga lebih mahal sih biasanya. Oke. Ini buat WiFi yang lokal. Oke. Ini makhluk yang ini ya. Access point WiFi, access point WiFi ini itu makhluknya. Mikrotik. Ini bisa banyak lah. Mikrotik ya pasti bejibun. Nggak susah dapatnya sih, banyak banget mikrotik ya. Kira-kira routernya kayak gini sih, bentuknya kecil, harganya sekitar 1,5-an, ada antara 700 sampai 1,5 juta kira-kira. Oke. Kalau mau yang gede-gede ada sih, yang gede banget juga ada. Kalau kita mau buat sambungannya yang gede-gede ada. Oke. Tapi ini kayak gini. Oke. Untuk server lokalnya kita bisa pakai PC-PC bekas. Kita install Ubuntu atau apa gitu ya. Jadi ini saya taruh Linux lah, sistem operasinya Linux ya, Linux atau Ubuntu dan lain-lain. Jadi sistem operasinya pakai yang Linux supaya lebih stabil, lebih nggak rewel. Kalau pakai Microsoft, aduh ampun-ampunan deh, nangis dah lo. Beres ya, ini udah beres. Mikrotik ada semua, ini pakai PC bekas. Cari PC bekas juga ada di sinilah, gampang lah. PC bekas. Yang ada harddisk nih, dia ada PC bekasnya nih. Ini motherboard bekas, ada yang jadi PC. Nah, ini udah jadi satu set PC bekas. Oke, tinggal jangan PC bekas kali ya, komputer bekas ya. Komputer bekas. Ya, ya. Ini dia 50.000 casing doang. Ini 1, harganya 1, atau yang branded semua yang dijual. Lenovo lah itu branded, nggak ada yang PC rakitan ya. Coba kalau PC rakitan berapa? Nih PC rakitan harganya sekitar 1, sekian. Ini satu nih. Jadi PC-nya coba ya, pokoknya Anda bisa nyari lah, nggak susah lah cari PC mah, gampang. Cari yang second-hand juga ada. Oke, udah beres ini urusannya. Nah, sekarang tinggal, jadi ini udah beres, ini udah beres. Oke, mikrotik beres. Tower bisa cari di buku, banyak loh tower sih sebenarnya. Yang jadi masalah dengan tower adalah ngangkutnya. Tower triangle. Wah, ini jual. Nah, ini dia makhluknya. Oke. Ini makhluknya. Jadi rata-rata 1 stack. Udah ada yang jual bekas. 4 stack 20 meter. 1,8 dijualnya 2 jutaan lah kira-kira. Yang jadi masalah nanti nurunin sama bawanya. Bawa sama naikin ke atasnya. Kalau di desa seru nih urusannya untuk tower ini. Tapi harga-harganya sekitar, kalau yang baru itu towernya sekitar 1,5-an kira-kira. Oke, ini dia 10 juta udah berapa meter, dijual murah. 20 meter 10 juta. 20 meter 10 juta berarti satu stacknya berapa ya? Ya pokoknya hitung-hitungan gitu dah. Soalnya satu stack itu 5 meter. 5 meter kali, ya tinggal dikali bagi lah. Silakan Anda atur-atur, cari yang harga sesuai. Beres ya. Jadi tower kira-kira seperti ini makhluknya nih, towernya. Nah, sekarang ini towernya udah dapat. Sekarang peralatan jarak jauh yang ini. Jarak jauh. Ada 2 makhluk, yang satu lagi nggak terlalu rekomen sebenarnya, TP-Link. Tapi nggak rekomen buat umur panjang, TP-Link nggak terlalu bagus sih sebenarnya. Ada yang murah nih, bisa 500 ribuan sih.
jarak jauh. Bentuknya kira-kira kayak gini, harganya 500 ribuan kalau TP-Link. Cuman kalau dinyalain terus-terusan buat jangka panjang nggak terlalu rekomen nih TP-Link kayak gini. Kalau mau jangka panjang lebih disarankan Ubiquiti atau siapa namanya tadi, Mikrotik. Ubiquiti rata-rata kalau yang punya jam terbang lama tuh Ubiquiti sih sebenarnya. Jadi kita bisa pakai seperti ini. Ini biasanya buat nyebarin lokal di desanya. Di sini. Bentar, mana tadi? Sorry. Nah, ini dia. Kita bisa pasang di access point ini buat satu desa. Ini kayak yang ini taruh di sini, dia bisa nyambungin ke sekolah, kades segala macam. Nah, untuk jarak jauhnya kita bisa pakai yang ini. Nih, yang apa, parabola ini. Ini bisa jarak jauh nih. Oke. Kalau bangsa 20 km asal nggak ada halangan, nyambung aja dia. Ini kayak gini ya. Jadi ini bisa harganya sekitar 1,5-2 juta dari situ. Oke. Kecepatan yang kita lihat sekitar 200-an mega sih ini. Kecepatan 200 megaan. Tapi kalau beli yang bagusnya air fiber ini bisa sampai, ada yang jual nggak? Air fiber ini mahal, tapi kecepatan bisa sampai 1 giga, 2 giga bps. Jadi kalau mau serius pakainya air fiber. Tapi harganya segini ya, 6 juta lebih. Tapi untuk jarak jauh oke banget ini air fiber. Jarak jauh ini yang kayak drum kayak gini, harga 32 juta, keren banget itu. Tapi harganya juga keren banget. Biasanya kita paling pakai yang kayak gini-gini ya, 1,5 jutaan kira-kira air fibernya, supaya bisa jarak jauh gitu ya. Oke, jadi ini yang urusan jarak jauh sudah kita masukkan di sini. Tower sudah, ini udah, Mikrotik udah, server udah. Nah, sekarang untuk modem fiber ini biasanya dikasih sama si operatornya, tapi bentuknya sih mungkin ada yang jual kali ya, coba. IndiHome modem, ada yang jual nggak ya? Suka ada yang ngejual sih. Nggak keluar ya, ini dia. Ini makhluknya kayak gini doang. Tapi biasanya waktu kita beli bukan dikasih sih, bilangnya disewain. Jadi kita nyewa sih sebenarnya. Ini bentuknya kayak gini aja, harganya 150.000. Jadi oke, nggak mahal. Kalaupun mau beli nggak mahal, tapi mereka bilangnya nyewa. Oke, jadi ini kira-kira seperti itu. Tapi ini kita langganan ya, fibernya bisa IndiHome, Oxygen, macam-macam lah. Bisnet barangkali yang suka banyak ada di daerah, Bisnet juga suka banyak. Rata-rata mereka jualnya ke corporate sih, ke perusahaan-perusahaan sih. Cuman kalau di Jakarta atau kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, kayak gitu sih jual ke rumahan juga sih fiber. Oke. Nah, kalau kepaksa ini kagak ada fiber, kepaksa pakai modem, kita punya pilihan pakai modem MiFi. MiFi modem. Oke. Ini dia makhluknya. Cari yang bisa dicolokin sama antena. Jadi sebagian modem ini nggak bisa dicolokin antena. Cari yang dengan antenanya gitu. Ini ada antenanya. Modem dengan antenanya ada di mana ya? Modem antena 3G. Nah, kayak gini-gini nih. Oh, ini repeater bukan. Nah, bukan repeater. Ini rata-rata repeater yang dijual. Ini ada booster modem MiFi. Kalau nggak harus ngobrol sama ininya, apa sih namanya? Sama penjualnya, supaya kita bisa dapat modem MiFi yang ada antenanya. Kalau kemarin saya bongkar Huawei saya, dia ada colokan antenanya kecil sih sebenarnya. Harus bongkar dalam sih. Jadi kalau bongkar dalam kemungkinan ada nih buat sama antenanya modem MiFi ini. Kalau saya cenderung ke arah sini modem MiFi supaya nggak pusing, terus dicolokin ke Mikrotik. Cuman masalahnya dia keluarnya biasanya USB. Soalnya dirancang bukan buat router, dia dirancang buat laptop atau apa. Jadi colokannya USB atau WiFi. Jadi itu masalah nih. Kalau mau nggak masalah, pakai OpenWRT tapi ganti sistem operasi. Ini konfigurasinya agak susah yang ini. Kalau mau ngelihat caranya, ini nggak yakin dijual, ini bikin sendiri kalau yang ini. Saya bikin sendiri, catatannya ada di sini sih.
ada wiki OpenWRT. Jadi kalau Anda masuk ke OpenWRT, misalnya ada di modem 3G, ada di bawah kalau nggak salah. Ini dia bagaimana kita install modem 3G di OpenWRT, bagaimana kita bikin firmware dengan modem 3G support. Jadi bikin sendiri kalau yang itu. MikroTik harusnya ada, coba MikroTik 3G modem. Nih ada keterangannya di mikrotik.co.id. Jadi MikroTik yang ada USB-nya bisa colokin modem sih. Nah, ini ada modemnya sih sebenarnya di sini. Jadi kita bisa juga pakai MikroTik. Saya tambahin lah di sininya. Jadi bisa OpenWRT, bisa MikroTik. Cuman saya belum pernah pakai MikroTik buat modem 3G. MikroTik. Mungkin solusi yang paling gampang jangan pakai OpenWRT, pakai MikroTik aja, colokin USB. Cuman baca-baca ini ya. Baca-baca keterangan di sininya, cara nyambunginnya gimana. USB device, nah ini USB-nya nih. USB-nya dial out-nya gimana, cara nge-dial out-nya. 3G data. Nah, ini kuncinya ada di sini sih. Dial out ke operatornya, harus pakai APN provider segala macam, harus cek APN providernya apa segala macam. Jadi itu. Anda bisa lihat di mikrotik.co.id artikelnya tentang MikroTik sebagai 3G e-video router. Jadi harusnya bisa, cuman saya nggak make. Oke, ini udah. Jadi ini udah beres semuanya. Oke, yang jadi masalah adalah bagaimana kita ngerancang jaringan yang ini, jarak jauh ini. Oke, untuk merancang Anda, ini saya tulis aja ya. Untuk merancang Anda punya pilihan desain jaringan jarak jauh. Anda bisa yang paling enak sih make Airlink ubnt.com atau udah ganti nama jadi link ui.com. Sama aja, di dua ini sama. Pilihan yang lain adalah pakai software install sendiri, radio mobile wireless. Oke, cuman ini agak ribet. Ada video-videonya di tempat saya, ada di Ono Center itu ada video-videonya. Cuman kalau yang gampang, yang ini gampang banget. Kita akan coba praktekkan cara ini. Saya save dulu ya, save as topologi desa. Jadi udah berubah gambarnya, jangan khawatir. Jadi untuk desainnya sarannya pakai kayak software ini. Sekarang kita akan coba praktekkan. Untuk pada dasarnya ada dua, ini kalau kita lihat di sini ada dua jenis ya. Untuk nyambungin ke lokal, jaraknya bisa cuma ratusan meter sampai 1 kilometeran. Ini untuk lokalnya. Ada yang jarak jauh sampai puluhan kilometer. Jadi ada dua kerjaan gede di sini. Satu untuk lokal, ini lebih gampang. Satu lagi buat jarak jauh. Oke. Nah, ini buat ininya. Oh no. Tadi Airlink. Oke. Kita Airlink, kita masuk ke desa. Coba kita masuk ke desa. Ini Airlink bentuknya kayak gini. Jadi linkui.com, dan ini bentuknya seperti ini. Ini posisi Jakarta ini. Foto udara dari Jakarta. Kita misalnya masuk ke desa sembarangan lah di Papua. Yang susah kan di Papua ya. Halah. Maps google.com. Masuk ke Wamena. Biar susah sekalian. Kalau susah tuh susah sekalian. Oke. Kita masukin koordinatnya. What's here? Ini dapat koordinat di sebelah kiri. Di belah kanan bawah ini ada koordinat. Saya masukin. Klik kanan copy. Masukin sini. Jadi kita pindah ke Wamena. Oke, ini Wamena. Ini ada kompleksnya Yonif, ada ini kayaknya gereja, ini kayaknya perumahan. Oke, kita akan bikin sambungan dari perumahan ini ke desa yang jauh. Ada nggak desa yang rada jauh?
Misalnya ini kelihatan ada Wamena Airport, berarti landasan ada di sebelah sini. Ini kelihatan landasan dari atas. Kita akan sambungin kota Wamena ini ke desa. Desanya nggak kelihatan sini ya, hutan semua. Tapi ini menarik, ini ada kali, ada sungai. Berarti saya ambil desa di sini aja yang jauh sekalian ya. Oke, jadi misalnya saya akan ambil di sini. Oke, ini langsung dia bikin posisinya di sini. Saya akan nyambungin. Nih, oh ini yang ini. Oke, kita bisa zoom misalnya. Mana tadi? Oke. Oh, ini posisi ada di gereja Gidi apa nih? Coba lihat. Misalnya kita pasang satu note ini di gereja. Oh, ini kayaknya gerejanya, towernya biasanya di belakang gereja misalnya ya. Misal. Towernya ada di situ. Sambungan satu lagi kita pasang ke desa yang jauh. Ini jauh. Oke. Zoom out. Ini saya tutup dulu. Ini misalnya, nah ini kayaknya di desa nih. Coba di zoom in dulu. Ini kayaknya desa, ada perumahan-perumahan. Coba lihat. Oh, ini gereja ke gereja dah. Misalnya gereja ke gereja lagi ya. Ini gereja ke gereja. Cuman yang perlu diperhatikan di sini, ini kondisi sambungannya warna merah. Berarti nggak nyambung nih sebenarnya posisinya. Oke, biarin aja, kita nggak nyambung dulu. Tapi kita tujuannya dari gereja connect ke gereja lagi. Oke, ini gereja ke gereja di sini. Dah. Kondisi sambungan merah, tidak nyambung. Sekarang kita cek kenapa dia tidak nyambung. Di sini caranya. Ada gunung tinggi banget. Ini ada gunung tinggi. Gunungnya ada di tengah-tengah. Kayaknya daerah sini nih gunung ini. Oke, kita bisa map type-nya saya ganti. Nih dia gunungnya kelihatan nih. Ini makhluk gunungnya. Oke, jadi map type ini kita bisa lihat dari peta udara, gunung bisa kelihatan. Nah, ini yang jadi masalah gunung makhluk ini. Kalau mau ngebabat gunung nggak mungkin. Jadi taktik yang biasanya kita pakai, kita harus cari tempat relay. Oke, kita misalnya ini kayak gunung, kalau kita punya sambungan ke arah sini kayaknya masih aman nih. Arah sini ke sini atau dari sini ke sini. Jadi kita lihat topografinya, kita lihat amannya lewat mana. Samping sini, samping sini. Kalau nembak langsung nggak bisa. Jadi kita lebih aman ke sini. Cuman kalau kita lihat dari foto udaranya, kayaknya jalannya daerah sini jalan. Di sini kayaknya nggak terlalu banyak jalan. Jadi mungkin lebih aman dari sisi listrik ya. Coba kita lihat bener nggak? Oh maaf, salah, jalan malah sebelah sini. Yang di jalan yang bagus yang sini malah. Oke, di sini kayaknya ada posisi yang bagus. Saya bikin point to point lagi di sini. Ini warna udah kuning. Oke, karena ada gunung kecil di sini nih, kayaknya ada gunung kecil. Coba kita ganti petanya. Oh, ini ada gunung kecil di sebelah situ. Di tengah-tengah sini ada gunung kecil nih. Supaya aman dari gunung itu kita naikin towernya. Ini supaya gangguannya nggak terlalu ya. Kita naikin tower. Ini towernya 20 meter. Ini sini aja lah, kali gampang mah. Saya bikin tower saya 20 meter sebelah sini, ini saya bikin 20 meter juga. Ini saya bikin 20 meter. Jadi kita main tower 20 meter semua. Ini udah jadi hijau sekarang 20 meter, 20 meter. Yang ini nggak mungkin kalau terlalu tinggi. Kita harus batalin, tapi saya akan bikin sambungan dulu. Point to point lagi. Dari sini ke sini. Dari sini ke titik ini. Langsung hijau semua. Ini bisa kita buang. Sambungannya, cara ngebuangnya gimana caranya nih? Ya udah biarin lah. Coba kita zoom out. Ini zoom in lagi lah. Jadi kelihatan di sini nyambung, sini nyambung.
Beres ya. Nah, misalnya kita pengen nyebarin lagi di sini, kita bisa nyebarin dengan cara pasang sambungan yang ini. Nih, sambungannya taruh sini. Nah, gitu caranya. Oke. Ini saya puter sambungannya ke, terserah mau nyebarin kemana ya. Bisa ke arah sini, bisa ke arah sini. Ke arah mana yang mau kita sebarin. Jadi rata-rata antena yang kotak itu 120 derajat, bentuknya kayak gini kira-kira. Oke. Ini dia. Kita bisa lihat daerah yang nggak dapat sinyal di sini, sini blank spotnya kelihatan. Jadi kita bisa lihat blank spot sih. Ini banyak blank spot juga. Ini ada blank spot. Cuman kalau usernya ada di sini, ini hijau semua. Oke. Jadi sesederhana itu sih, waktu kita bikin sambungannya sederhana aja sih. Kita bisa ngasih arahnya kemana, antena kita, nih usernya bisa ada sekitar sini. Gitu. Jadi user-user yang banyak yang ada di sini, yang ini, itu yang ada di sini, ini usernya. Tadi backbone-nya yang ini jarak jauh. Ini backbone-nya kita bisa lihat jaraknya berapa, 2,7 km. Di sini kita lihat lagi jaraknya hampir 4 kilo. Kalau mau jarak jauh banget, nah kita uji coba nih. Jarak jauh banget nggak gampang. Kita harus benar-benar ngelihat, benar-benar mantengin ini si ini. Kita akan bikin jarak jauh sekali sekarang. Oke. Kalau kita perhatiin, ini sungai, ini dataran rendah banyaknya. Di sini memang ada dua benda ini, ada dua bukit. Sini ada bukit, tapi ini kebuka semua sisanya. Jadi kalau mau masuk, nah kalau kita perhatikan, kalau kita mau nembus ke gunung-gunung, kita biasanya akan nembusnya lewat ini, lembah. Ini ada lembah. Ini buat nembus ke gunung. Naik ke atas gunung cara lewat lembah. Naik ke atas gunung lewat lembah. Kalau kita motong seperti ini, susah. Gangguannya banyak banget. Oke. Misalnya dari sini kita akan nembak ke arah sana. Kita akan bikin point to point sekarang. Nih, point to point, gini aja. Coba. Susah ini. Oke, dari sini susah. Dari sini gangguannya ada di mana sih? Ada yang kecil ini, ada gunung kecil. Ya itulah. Towernya kita naikin ya. Coba ini saya taruh sini. Ini merah. Gunungnya ada di mana? Ini ada gangguan kecil di sebelah sini. Tower kita naikin, misalnya towernya saya akan bikin 40 meter. 40 meter lah biar aman banget, 40 meter. Tapi 40 meter itu ngeri banget ya. 30 lah. Sini 30. Di sini saya akan bikin 30 meter juga. 30 meter. Oke. Salah. Ini langsung warnanya oranye, nggak merah lagi. Ini oranye semua. Jadi kita bisa nyambung, tapi sinyalnya, kalau bahasa teman-teman di Orari, sinyalnya hawar-hawar. Coba kita lihat kondisinya gimana. Nyambung, ada sedikit gangguan di sini, sedikit, ada gangguan dikit-dikit, makanya dia warnanya oranye. Kecepatannya bisa sekitar hampir 100 Mbps untuk jarak sekitar 23 km. Jadi jarak kita udah 23 km, kecepatannya 97 Mbps. Peralatan yang dipakai air fiber, dua-duanya air fiber. Oke. Kalau mau diganti peralatannya kita bisa pakai alat yang ini. Ganti alatnya dua-duanya. Kita 66 Mbps. Kalau kita pengen bikin sambungan lagi, naik ke atas gunung sekarang, kita akan coba naikin ke atas gunung ke arah sini-sini. Kita bikin sambungannya kira-kira sambungan baru lagi dari sini. Oke, saya akan naikin ke atas. Nih, udah merah.
Ini sini hijau, ini merah, 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 hijau di situ. Dari tempat hijau kita bikin sambungan lagi. Jadi sambungannya sambung menyambung sih. Nih, coba ke atas bisa nggak? Merah, merah, merah. Towernya dinaikin aja kalau. Oh, kayak gini bentuknya parah banget. ...200 meter. Tower 200 meter orang gila. Di gunung lagi. Nggak mungkin lah. Berat banget. Ini berat banget. Kayaknya susah banget buat naik ke atas gunung, susah. Coba saya turunin towernya jangan 150 meter. Maksimum 30 meter lah. Walalalala. meter. Di sini saya makanya juga 30 meter. Tapi 30 meter bawa tower 30 meter ke atas gunung setengah mati loh. Ini kita ketabrak gunung, nggak bisa. Coba pindahin. Ketabrak gunung lagi, nggak bisa. Setengah mati. Coba dari dasar sungai, melipir di sungai. Ih. Ini masih bisa nih. Masih bisa nyambung ke sana. Jadi kita melipir sungai sih. Melipir sungai relatif lebih gampang nih, kena merah karena ada gangguan di sebelah sana. Merah. Nih. Oh, ada gunung pasti di depan hidung dia. Bisa kita geser nggak? Nggak bisa, harus di sini gesernya. Oh, di sini yang kena gangguannya. Ya begitu dah. Ini kalau kita masuk ke dalam bisa nggak? Jadi kita bisa main-main sih di sini. Pasang towernya di mana supaya bisa nembus kemana gitu. Dan kita bisa pasangnya banyak. Jadi mainnya rata-rata di punggungan, ya, di lembah-lembah. Nih, susah, banyak banget gangguannya, nggak bisa, nyerah nih. Harus telaten, pelan-pelan nyari. Kayak ini nih kan kelihatan nih, ada daerah yang kita bisa lewatin. Cuman harus pelan-pelan ini, prosesnya lama. Dan kalau waktu implementasi beneran di Papua, ini buat bawa towernya naik ke gunung setengah mati, dan itu harus kita hitung semua. Jangan sampai orang setengah mati buat instalasi. Makanya paling gampang sih ngikutin jalan. Kalau sudah ada jalan ya, ngikutin jalan paling gampang. Jadi dari desa sambung ke desa lain, sambung menyambung antar desa lewat jalan. Mudah-mudahan jalan itu sudah ngemapas semua bukit-bukitnya. Jadi itu lebih gampang sih. Oke. Nah, ini sambungan-sambungan yang jadi. Ini nggak terlalu bagus. Di sini bisa nyambung, warnanya kuning ke ujung sana, di warna hijau ke arah ke sana. Jadi kita bisa lihat bagaimana kualitas sambungannya seperti apa. Ini setengah mati nih. Ini jauh paling lemahnya di sini sekitar 60-100an Mbps kecepatannya di sini. Oke. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bahwa kita bisa sebetulnya merancang jaringan sampai desa-desa dengan peralatannya sudah ada di toko-toko online di Indonesia. Jadi sebenarnya relatif mudah sih sebenarnya buat kita nyambungin sampai ke desa-desa. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman terutama yang ada di daerah. Jangan terlalu berkecil hati. Kalau internetnya nggak terlalu bagus, ya kita bikin aja supaya internetnya bagus. Karena pada dasarnya alatnya sudah ada, alatnya harganya relatif murah, harganya seharga handphone yang Anda pakai, dan konfigurasinya juga nggak susah sih, gampang banget. Peralatan ini gampang dikonfigurasi. Oke, mudah-mudahan bisa menjadikan solusi buat kita semua.